Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Mami Ika TV channel. Di pagi hari ini jumpa lagi bersama aku Mami Ika. Di sini aku ingin mengajak para sobat aku semua berkenalan dengan yang namanya kompos. So para sobat, yang pertama aku mengucapkan salam sehat dulu ya, salam sehat dan salam syukur untuk kondisi kita hari ini. Kita bisa bertemu lagi di sesi konten yang baru. Apakah para sobat sudah jogging pagi hari ini? Nah ini para sobat, aku pakai kostum jogging ini, jadi aku jogging sekitaran rumah saja ya, kisaran 15-30 menit ya, untuk mengeluarkan keringat-keringat sehingga racun-racun yang ada di dalam tubuh kita juga ikut keluar, harapannya bersama keringat tadi. Jangan lupa ya, tetap stay tune di konten-konten aku, tetap kasih subscribe, tetap di like, di komen-komen, dan di share. Oke para sobat, terkait dengan kompos, para sobat aku yang hobi dengan tanam menanam, dalam hal ini apapun ya, bisa dengan tanaman yang generatif, yaitu tanaman yang menghasilkan buah. Aku juga suka, aku punya pohon lengkeng, pohon mangga, jambu air, jambu biji, sama anggur Brazil. Atau teman-teman yang suka tanaman jenis vegetatif, yaitu seperti ini, tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan buah, tapi kita bisa menikmati keindahan dari corak daunnya. Hari ini aku ditemani nih teman-teman, para sobat, aku ditemani oleh keladi baret, jenis caladium, terus aku ditemani oleh philobirkin, aku ditemani oleh aglaonema heng-heng, dan aku ditemani oleh begonia. Jadi aku tidak sendirian di pagi hari ini. Nah, kalau para sobat hobi dengan tanaman menanam apapun itu ya, tanaman generatif dan vegetatif tadi, mau nggak mau para sobat, seperti yang jauh-jauh hari aku sampaikan, sobat aku harus berkenalan dengan yang namanya media tanam, teknik penyiraman, harus mengenal berbagai macam pupuk ya kan, yang sebelum di konten-konten aku yang sebelumnya kita berkenalan dengan pupuk organik cair, kemudian pupuk organik padat, kemudian yang homemade ya, dan kita juga berkenalan dengan yang namanya ekoenzim ya, dimana semua pupuk organik tadi itu kita fermentasikan dengan substrat, dengan aktivator, dan dengan makanan dari bakterinya, sehingga bakteri-bakteri baik itu bisa berkembang, dan pupuk organik cair homemade tersebut ataupun ekoenzim tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan penyiraman untuk tanaman kita. Dan tentunya tekniknya berbeda para sobat, antara yang vegetatif dan yang generatif. So para sobat, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu kompos, itu adalah salah satu dari hal yang harus kita perhatikan sebagai pecinta tanaman ya, vegetatif ataupun generatif. Nah, kompos ini adalah bagian dari media tanam. Nah, media tanam ini gimana ya para sobat, bisa dikatakan 70% dari tingkat keberhasilan kita ya, 70% ya, 70% atau 75% ya, 3/4 dari tingkat keberhasilan kita, baik itu terhadap tanaman buah ataupun tanaman yang yang tidak menghasilkan buah seperti mereka-mereka ini ya. Itu tuh media tanam. Jadi kompos itu adalah ya media tanam organik ya. Semua media tanam itu memang organik. Nah, tapi kita berusaha membuat kompos homemade ya, kompos homemade dari dari sampah-sampah rumah tangga. Nah, aku ingin mengajak para sobat di pagi hari ini terkait topik kompos ini. Nah, para sobat ya, ini namanya sampah atau limbah rumah tangga itu tentu saja para sobat ya, baik itu laki-laki atau perempuan atau anak-anak, menghasilkan limbah rumah tangga. Jadi para sobat, limbah rumah tangga itu ada yang limbah B3 berbahaya dan ada yang limbah organik. Nah, untuk kompos ini kita akan menggunakan limbah organik. Jadi limbah B3 berbahaya sebenarnya itu banyak juga dihasilkan oleh rumah tangga kita. Seperti ya para sobat ya, misalkan pecahan kaca, pecahan lampu, itu sebenarnya termasuk limbah rumah tangga. Kemudian misalkan plastik, kemudian misalkan tabung botol aerosol. Jadi kalau sejak ada pandemik ini kan berbagai macam produk menampilkan aerosol antiseptik gitu kan, antiseptik ruangan yang ada aerosol, atau tabung baygon itu, atau misalnya baterai. Nah itu kan semua peralatan kita, apa yang nggak memakai baterai itu adalah limbah B3 berbahaya. Oke para sobat, dan itu tentunya penanganannya tersendiri juga, walaupun sebenarnya gimana ya Pak Sobatnya, sangat menyedihkan sekali di negara kita ini sepertinya belum ada penanganan yang serius terhadap sampah rumah tangga limbah B3 berbahaya ini. Kenapa? Karena
Saya nggak tahu ya bagaimana sih di perumahannya para sobat itu, apakah tukang sampahnya itu memiliki peralatan atau mobil angkut yang sudah dipisahkan antara limbah B3 berbahaya dan limbah bahan organik. Nah, sekarang kita masuk ke limbah bahan organik ya. Rasanya mungkin itu topik yang lain saja kalau kita membahas masalah limbah B3 berbahaya ini dari rumah tangga. Nah, sekarang karena topiknya adalah kompos, kita akan berfokus kepada limbah rumah tangga organik. Nah, para sobat aku, limbah rumah tangga organik itu juga nggak kalah banyak ragamnya yang ada di rumah tangga kita. Nah, limbah itu dihasilkan juga oleh tanaman-tanaman ini, para sobat. Nah, itu bisa kita daur ulang kembali, kita proses kembali menjadi kompos, di mana kompos atau media tanam itu 75% keberhasilannya untuk tanaman kita bisa berbuah, bisa berdaun yang bagus-bagus seperti ini, seperti keladi baret itu, seperti birkin dan aglonema heng-heng ini yang sangat rimbun begini gitu. Jadi kompos itu terbuat dari limbah rumah tangga bahan organik. Apa misalnya? Nah, misalnya kalau dari dapur, misalnya ini, saya punya kulit pisang, kulit pepaya, kulit semangka. Nah, itu adalah limbah rumah tangga organik yang bisa kita daur ulang menjadi kompos, dan kompos itu adalah media tanam kita, para sobat. Jadi gimana ya para sobat ya? Mau nggak mau para sobat juga harus mempelajari itu karena bagian dari media tanam. Ya, bagian dari media tanam. Oke, nih misalnya adalah saya punya limbah rumah tangga saya yang hari ini, pagi ini saya punya limbah pisang, daun-daun pisang seperti ini. Kemudian saya punya cangkang telur, kemudian saya punya kulit mentimun, saya punya juga di sini daun salam yang udah kering jadi sampah seperti ini. Kemudian saya juga punya nih lengkuas kunyit yang udah kering gitu. Saya juga punya di sini batang-batang kemangi karena bikin lalapan ya, suka bikin lalapan. Nah, itu adalah semua ini adalah limbah rumah tangga organik yang bisa kita daur ulang sendiri menjadi kompos. Jadi para sobat nggak perlu beli-beli lagi. Nah, bagaimana cara bikinnya para sobat? Nah, pasti para sobat penasaran sendiri kan. Nah, terus apa hubungannya dengan tanaman ini ya? Nah, ternyata tanaman ini juga kan menghasilkan sampah daun-daunan. Nah, itu adalah limbah organik yang bisa menjadi substrat bagi proses pembuatan kompos itu sendiri. Misalkan ini, setiap hari pasti para sobat akan mengontrol bagaimana ya daun-daunnya. Nah, ternyata ini ada daun yang sudah tidak aktif lagi, yang sudah tidak mungkin akan menopang proses fotosintesis di heng-heng ini. Jadi kita harus ambil ini para sobat sampai ke sini ya, pastikan sampai ke sininya. Nah, seperti ini. Inilah yang kita kumpulkan. Ternyata tanaman-tanaman ini sendiri menghasilkan limbah bahan organik ya. Kita kan harus mengganti media tanaman ini 3 bulan sekali, atau kalau ada rezeki 3 bulan sekali ya, tapi kalau lagi nggak ada rezeki ya 6 bulan sekali. Kita harus beli bahan-bahan media tanam sendiri atau beli media tanam yang udah jadi dan kita ganti, sehingga kita tentunya punya substrat media tanam bekas. Nah, masalahnya para sobat, saya itu punya 3 karung media tanam bekas yang saya juga bingung harus dimanfaatkan sebagai apa. Nah, makanya saya mengajak para sobat aku yang hobi dalam hal tanam menanam vegetatif dan generatif membuat kompos dari bahan-bahan organik yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan di sesi kedua. Stay tune. Selamat pagi lagi, jumpa di sesi kedua dan tetap stay tune ya sahabat Mami Ika TV. So, para sahabat aku akan mengajarkan para sahabat bagaimana cara bikin kompos tadi kan ya, kelanjutan dari sesi yang pertama. Ya, kita sudah memiliki bahan atau substratnya yaitu limbah organik rumah tangga kita. Nah, itu baik dari dapur yang aku udah bilang tadi, sayur-sayuran, kulit buah, ataupun dari berbagai tanaman kita, daun-daun dari tanaman kita setiap hari kita panen dan menghasilkan daun-daun limbah organik yang sangat banyak sekali. Sementara Mami Ika TV di sini memiliki 2 karung, 1 karung udah diambil sama tetangga ya. Tadinya 3 karung media tanam bekas ya, media tanam bekas karena tanaman kita harus diganti medianya 3 bulan sekali, atau ya kalau nggak ada duit buat gantinya 6 bulan sekali, ya minimal setahun sekali media tanam itu diganti ya kan, separah-parahnya.
Nah, penggantian media tanam itu akan menghasilkan media tanam bekas ya. Di sini Mami Ika ada tadinya 3 karung media tanam bekas ya. Nah, ini mau diapakan? Yang namanya media tanam bekas itu para sobat Mami. Di sini namanya media tanam bekas itu ya tentu saja ya, namanya juga udah media tanam bekas, dia akan kehilangan unsur-unsur haranya, baik unsur mikro ataupun unsur makro yang udah diserap oleh tanaman, kemudian udah kebuang juga pada proses penyiraman selama 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Jadi tanaman ini bisa dikatakan miskin dengan unsur hara mikro dan makro. Jadi bagaimanakah cara kita mengembalikan kekayaan unsur tersebut pada media tanam bekas ini yang jumlahnya juga bisa mencapai 3 karung, 2 karung, 1 karung. Nah, di sini Mami Ika TV akan mengajarkan para sahabat aku ya, habis jogging begini pagi-pagi ya, bagaimana cara bikin kompos tersebut dari limbah bahan organik rumah tangga dan dari tanaman daun-daunan yang setiap hari menghasilkan limbah yang enggak sedikit juga banyaknya. So, sistem yang akan Mami Ika TV ajarkan di sini adalah sistem rumah susun ya. Rumah susun menggunakan ember ataupun karung. Kalau nggak ada ember pakai karung, atau jika di tempat para sahabat ada kompos bag. Jadi ada kompos bag, mungkin di S-Hour ada ya, tapi karena kondisi lagi Omikron, lagi pandemi begini ya, Mami Ika belum sempat ngecek untuk membeli kompos bag tersebut. Karena di kompos bag tersebut tertutup dan ada resletingnya. Karena memang proses pembuatan kompos ini memerlukan kondisi anaerob ya, dan memerlukan fermentasi ya, proses fermentasi dari bakteri-bakteri baik, sehingga media tanam bekas ini bisa kaya kembali dengan unsur makro dan mikro dan bisa dipakai kembali. Oke para sobat, bagaimana maksud dengan sistem rumah susun ini? Jadi yang dimaksud dengan sistem rumah susun di sini adalah para sobat, ini aku pakai sarung tangan dulu ya. Para sobat bisa menggunakan ember, kebetulan Mami Ika TV ada ember yang nggak kepake, atau menggunakan karung, atau beli saja kompos bag itu kalau kondisi sudah baik, cari di luaran. Nah, di sini kita menggunakan sistem susun, bisa menggunakan karung ataupun ember. Di sini jadi media tanam bekas tadi kita masukkan dulu di sini ya. Media tanam bekas ini adalah media tanam bekas 3 karung ya. 3 karung, ini 1 karung udah diambil sama tetangga. Karena ini udah dipakai selama 3 bulan. Jadinya ya, nah ini kita isi ke sini dulu ya para sobat. Aku pakai ini aja deh karena kan sarung tangan ya. Kita dasari dulu, ini kan embernya jangan yang ada lubangnya di bawah ya, karena prosesnya harus anaerob tanpa melibatkan proses oksigen ya. Ini media tanam bekas ini yang udah dipakai 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kita sebagai susunan pertamanya kita pakai ya. Nih, para sobat bisa lihat ya. Saya isi di sini. Media bekas ini yang kadang 1 karung, kadang 2 karung. Tetangga juga kadang-kadang ambil dan diolah lagi menjadi kompos. Nah, oke para sobat, ini adalah susunan yang pertama. Oke, media bekasnya taruh sini. Nah, susunan yang keduanya, sampah organik kita tadi, sampah dari rumah tangga ataupun sampah dari daunan-daunan aglonema kita, dari tanaman-tanaman peliharaan kita, yang setiap hari jumlahnya juga banyak, kita masukkan di susunan kedua. Masukkan ya para sobat ya, sampah pisang, sampah daun aglo, sampah sayuran. Ya jangan sampah baterai ya, jangan sampah limbah B3 berbahaya yang aku sebutkan di awal. Kemudian kalau ada cangkang telur dihancurkan dulu. Ya, masukin di lapisan yang kedua. Oke, ini ada sayur kemangi, mentimun nih. Masukin secara rata. Kalau cangkang telur dihancur-hancurin dulu. Nah, karena ini daun aglonema udah. Nah, di lapisan yang kedua diisi lagi sama media bekas. Nih, ini media bekas ya, yang udah dipakai 6 bulan. Oke. Diisi lagi sampai semuanya tertutup ya, para sobat. Ini media bekas ya. Sini juga. Tuh. Para sobat yang hobi, ini ada styrofoam, ini adalah limbah B3 berbahaya. Saya pisahkan, saya nggak pakai. Kalau ada plastik, nah seperti itu.
Dan mohon maaf nih ada yang kelupaan. Karena saya juga punya tong sampah di sini adalah plastik, saya nggak mau pakai. Ya, yang plastik nggak dipakai para sobat. Ini kertas juga sebenarnya bisa nih. Yang kayak gini, plastik-plastikan ini tidak kita ini ya. Terus ini adalah lapisan keduanya nih. Ini kelupaan tadi nih para sobat. Nggak apa-apa. Nih para sobat bisa lihat. Lapisan pertamanya udah jadi. Ya kan? Udah jadi. Jadi yang pertama itu adalah media tanam bekas, sampah bahan organik, kemudian media tanam bekas lagi. Nah, ternyata di sini ada lagi. Kita punya sampah bahan organik dari Aglaonema dan teman-temannya, Begonia, Kaladi, dan Pilo-Pilo. Nah, teman-teman masukin lagi. Jadi ini disebut dengan sistem rumah susun, atau bahasa Jepangnya atau bahasa Korea dari teknik pertanian organik di situ disebut sistem Takakura. Sistem Takakura itu seperti itu. Jadi ini sudah ada media tanam bekas, dan sebelum kita taruh yang kedua ini, nah kita harus fermentasikan dulu dia. Nah, kita fermentasikan menggunakan ya para sobat ya, menggunakan EM4 di sini. Kita ambil EM4, kita cairkan, 1 botol EM4 kita cairkan ke satu gelas. Satu gelas ini kita isi air, dari 1 botol masuk ke sini menjadi 1 gelas, ditambah air dan disiramkan ke sini, ditutup. Ya kan? Tetapi karena EM4 ini adalah biangnya ya, bakteri yang dimatikan ini dari pabrik ya. Saya di sini bisa menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang udah difermentasi kisaran 1 minggu. Ini dari buah. Ini dari limbah dari limbah kulit sayur ini. Kemudian ini juga sama dari limbah kulit sayur. Jadi saya bisa juga para sobat kalau nggak punya EM4 karena rumahnya jauh dari toko pupuk, nah bikin pupuk organik cair sendiri yang sudah ada biangnya, yang sudah difermentasi minimal 7 hari. Jadi saya ngambil ya dari sini. Tuh, ini adalah pupuk organik cair yang saya bikin dari limbah sayur. Nah, ini nggak bau loh para sobat, nggak bau. Tuh, tapi asem-asem gimana gitu. Ini karena saya belum punya EM4 waktu itu, saya di sini pakainya tape untuk fermentasinya. Jadi kita ambil sedikit para sobat airnya. Kita ambil sedikit airnya. Sebenarnya kalau para sobat mau airnya disaring aja karena ini udah 7 hari fermentasi, disaring saja airnya ini. Kemudian nanti diencerkan lagi airnya, kemudian substratnya yang limbah sayur-sayuran ini bisa dimasukkan ke sini sebagai biangnya gitu, atau airnya saja nggak apa-apa. Di sini saya ambil segini ya, sekisaran ini untuk biang bakterinya. Oke para sobat, tuh dia itu ada ininya loh, ada jamur-jamur putihnya, itu yang disebut sebagai jamur fermentasi. Ini nggak bau, ini tuh asam-asam sepet gitu. Ini saya fermentasi limbah sayur ini pakai ini harus ditutup pakai ini ya para sobat, karena ini kita kan menggunakan gula merah. Takutnya ada lalat yang deket-deket ke sini dan menjatuhkan telurnya, jadi takut ada belatung. Ini harus beginiin. Ya, bisa juga pakai ini nggak apa-apa, tapi saya kebetulan ini tuh. Jadi dia itu ada jamur putih-putihnya, jamur fermentasinya, dan baunya itu nggak bau, tapi asem, sepet-sepet. Ini saya fermentasi pakai tape nih. Oke para sobat, ini kita sudah dapat pupuk organik cair dari limbah sayur menggunakan fermentasi vape. Ini setengah cangkir saya encerkan menjadi 1 cangkir. Oke para sobat aku. Nah ini kita masukkan ke sini untuk membantu proses fermentasi daun-daun tadi, bahan organik tadi ya. Nah ini bakteri biangnya udah masuk ke dalam situ. Nah akhirnya yang terakhir kita harus tutup. Tapi kalau para sobat ingin melakukan susunan yang kedua, sistem Takakura menggunakan ember ataupun karung ini masukin lagi para sobat. Masukin lagi ke sini. Oke, kita masukin aja kali ya. Ini sampah tisu masukin aja nggak apa-apa. Sampah daun-daunan ini kita masukin lagi. Oke. Masukin lagi 1 ember sampah. Ya, ini susunan yang kedua. Kemudian setelah begini ya, diisi lagi media tanam bekasnya. Di sini ada plastik, di sini ada sampah plastik, kita nggak masukin ya. Tuh sampah plastiknya nggak kita masukin para sobat, pisahin. Sampah plastik kita pisahin karena nggak bisa kita daur ulang. Ya.
Ini kita tutup lagi sampai semuanya ketutup. Ini ada sampah plastik juga nggak dimasukin ya. Ini media tanam bekas yang udah dipakai 6 bulan. Nggak tahu harus diapain karena media tanam ini sudah miskin dari unsur hara. Kita tutup lagi para sobat. Sampai, maaf, di sini ada kloroform juga, sampah plastik, nggak dicampurin ya. Ini adalah susunan yang kedua dari sistem Takakura itu, sistem susun. Jadi ini merupakan teknik pembuatan kompos yang petani-petani di Jepang juga mengerjakan seperti ini terhadap media tanam bekas. Nah, sudah ketutup semua susunan yang kedua. Nah, sekarang saya akan coba pakai EM4 ya. Media EM4 di sini. Tadi kan pakai pupuk organik cair. Kalau para sobat belum bikin, ya udah beli yang di pabrik. Pakai sedikit 1 tutup botol EM4. Jadi di sini ada bakteri baik yang sudah dimatiin dulu. Oke, para sobat. Pakai aja EM4 nggak apa-apa. Terus diencerkan sampai 1 cangkir ini. Oke. Di dalamnya sudah ada bakterinya untuk fermentasi sampah-sampah organik ini nanti. Kita siram di sini. Oke, cukup. Kemudian kita tutup para sobat. Nih ya. Udah 2 susun di sini. Udah 2 ember sampah. Media tanam bekas kita tutup. Karena di sini adalah ember bekas apa ya? Ini sebenarnya Embes mau bikin kolam, tapi kolam gitu loh tadinya. Nah, ini kita tutup pakai plastik ya. Ditutup pakai plastik aja. Di selotip kalau ada selotip, terus jangan sampai ada udara yang masuk. Atasnya ditutup lagi. Biarkan dia terfermentasi 7 hari, atau kalau ada sampah lagi ditindih lagi. Atau kalau di kompos bag itu, kompos bag kan ada resletingnya ya. Nah, masukin, dan di atasnya bisa juga para sobat taruh tanaman. Gitu. Oke para sobat, begitu dulu bagaimana bikin kompos dari media tanam bekas yang sudah berkarung-karung di rumah. Ya, media tanam bekas sudah miskin unsur hara ya. Kita harus perkaya lagi dengan bahan-bahan organik limbah rumah tangga dari dapur, kulit buah, kulit sayur, dan daunan-daunan aglonema dan kawan-kawannya. Bagaimana para sobat, kita biarkan dia terfermentasi selama sekian hari ya. Nanti kalau ada sampah lagi, tambah lagi, susun lagi. Kalau ada sampah lagi, tambah lagi, susun lagi. Begitu para sobat. Oke para sobat, sangat murah, mudah sistem Takakura ini menggunakan media tanam bekas dan limbah bahan organik rumah tangga dan dari kebun, ya kan? Coba dipraktekkan seperti ini. Kalau ada lagi, dibuka lagi, disusun lagi. Sistem Takakura ini sudah dikerjakan di Jepang dan petani-petani yang ada di Korea. Baik, itu dulu dari aku. Tetap stay tune, kasih subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum.